Qin Yichen tersenyum dan menggelengkan kepalanya. Jangan khawatir, saya masih ingat kebaikan Tuan Feng kepada saya, dan saya tidak akan memperlakukan siapapun yang membantu saya dengan buruk. Qin Yichen tahu betul berapa banyak bantuan yang diberikan Feng Lao ketika dia berada di saat yang paling kritis. Ketika Mahkamah Agung sudah penuh dengan senjata, ketika tiba saatnya untuk berurusan dengannya, ada perselisihan sipil di Wotu Xingyu. Untuk mendapatkan lingkungan yang cukup aman bagi kuil penguasa cahaya, para penguasa Mahkamah Agung semuanya didasarkan pada Wotu Xingyu. Selama tidak ada perselisihan sipil yang berlanjut hingga saat ini, Qin Yichen dapat yakin bahwa dia sama sekali tidak memenuhi syarat untuk mencapai pemahaman diam-diam tentang masa damai tahun ini dengan Mahkamah Agung. Bahkan puncak para ksatria hanyalah utusan surgawi dari Mahkamah Agung, pembangkit tenaga listrik teratas yang sebenarnya, kekuatannya harus di atas ini. Jika orang-orang ini berkumpul di sini, apalagi kuil penguasa cahaya, bahkan jika Qin Yichen memiliki 10.000 kemampuan untuk mengangkat meja, dia tidak akan pernah memiliki kesempatan untuk mengangkat meja. Lawannya terlalu kuat, dan dia terlalu lemah. Bantuan Feng Lao lebih baik daripada ribuan, dan Qin Yichen tidak akan pernah membiarkan Feng Lao menderita. Terlebih lagi, tanah awan di cincin penyimpanan ini kurang dari 1/10 dari tanah awan yang disimpan di ruang giok ungunya. Produksi awan dan tanah di kuil penguasa cahaya dalam satu hari sudah sangat tinggi. Jika tidak, Qin Yichen tidak akan menggunakan harga rendah untuk menarik perhatian para penguasa kota terapung di mana-mana. Dunia abadi sangat luas, dan kota yang hancur di mana Qin Yichen berada hanyalah bagian dari kota terapung yang tak terhitung jumlahnya ini. Kota terapung dapat mengkonsumsi awan dan tanah dalam jumlah terbatas, dan kombinasi kota terapung yang tak terhitung jumlahnya dapat sepenuhnya mencerna awan dan tanah. Han Sanjian mengucapkan terima kasih lagi, dan membuat janji dengan Qin Yichen untuk pertemuan berikutnya, dan kemudian pergi dengan gembira. Setelah Han Sanjian pergi, Qin Yichen bertemu dengan beberapa utusan dari kota terapung. Tanpa kecuali, mereka datang untuk melaporkan hasil pembersihan internal mereka. Karena takut Qin Yichen akan mendiskualifikasi mereka untuk berpartisipasi dalam pembelian tanah awan. Ini adalah hal yang baik untuk Qin Yichen, jadi tentu saja, dia dengan sabar menerimanya satu persatu. Saat senja, Byron muncul di aula, dan wajahnya agak jelek. Tuan Cahaya, sepertinya kamu membuat keributan besar kali ini. Byron tidak pernah berpikir bahwa begitu Qin Yichen bergerak, dia langsung membalikkan pemahamannya tentang kuil penguasa cahaya. Yuntu, sumber daya yang sangat langka di dunia abadi. Qin Yichen meraih banyak hal di tangannya. Tanah awan yang dia menangkan untuk Qin Yichen dari alam abadi tidak cukup untuk didistribusikan ke penguasa kota terapung terakhir kali. Setelah beberapa penyelidikan yang cermat, Byron yakin bahwa dia belum pernah melihat tanah awan ini, dan sepenuhnya menegaskan bahwa Qin Yichen memiliki sarana untuk menempa tanah awan. Dan ini membuat Byron memiliki berbagai emosi di hatinya. Dia merasakan ketidakberdayaannya, tetapi dia juga penuh percaya diri pada Qin Yichen. Di satu sisi adalah kekuatan kuno yang telah bercokol di alam abadi untuk waktu yang lama, Mahkamah Agung, dan di sisi lain adalah kuil penguasa cahaya, di mana keajaiban terus terjadi. Mengguncang situasi di kedua sisi, dan kemudian menonton pertempuran yang belum pernah terjadi sebelumnya ini setiap kali ide ini muncul. Byron memiliki harapan yang tak terhitung jumlahnya di dalam hatinya. Qin Yichen berkata dengan tenang. Ini hanya menjual sedikit awan dan tanah, tidak ada yang perlu dipermasalahkan. Menghadapi respons tenang Qin Yichen, pemahaman Byron tentang Qin Yichen berubah lagi. Karena Byron tahu jika dia ditempatkan di posisi Lord of Light, dia merasa sangat emosional. Setidaknya itu akan membuat Lord of Light merasa sedikit sombong di hatinya. Yuntu, yang telah dipelajari oleh banyak orang di dunia abadi, telah mencapai metode pemurnian optimal yang diakui. Tetapi setelah waktu yang sangat singkat di tangan Qin Yichen, ia telah mengembangkan metode pemurnian baru, dan harganya sangat rendah. Ini adalah keajaiban. Siapapun yang tahu tentang ini harus menghormati Lord of Light. Ini adalah keajaiban yang layak dihormati semua dewa, bahkan Mahkamah Agung. Tapi Qin Yichen tidak sedih atau bahagia, dan bahkan menyebut hal ini sebagai komoditas, seolah-olah itu meremehkan perdagangan biji-bijian yang tidak berharga. Dengan hati seperti itu, Byron mengira dia tidak bisa melakukannya. Saya ingin menutupi masalah ini di sini. Ada terlalu banyak tempat untuk berkomunikasi, yang telah melebihi harapan saya. Jadi kali ini, saya benar-benar ingin beberapa sumber untuk menyelesaikan tata letak di Mahkamah Agung dan menyembunyikan masalah ini. Qin Yichen mengangguk ringan, dan mengeluarkan sebagian dari tanah awan dari ruang Ziyu sebagai dana untuk kegiatan Byron. Tentu saja, ketika tanah awan ditempatkan di alam abadi, itu adalah mata uang yang beredar. Di bawah pengoperasian Mahkamah Agung, benda ini sudah memiliki harga yang sangat stabil, juga masuk akal sebagai mata uang praktisi. Qin Yichen juga menghitung sedikit di dalam hatinya, dan meninggalkan cukup ruang untuk korupsi, untuk Byron. Lagi pula, ketika tidak jelas apa yang sebenarnya coba dilakukan Byron, cara terbaik untuk melakukannya adalah dengan menggunakan suap biasa.
Dengan cara ini, Byron sendiri dapat memilih apa yang dia suka dan cari. Byron mengambil tanah awan, dan kemudian menatap Qin Yichen. Tuan Cahaya, beri saya intinya. Berapa banyak tanah awan yang bisa Anda ambil? Setelah memikirkannya, Byron mengubah pernyataannya lagi. Lagi pula, pertanyaan ini terlalu langsung. Dan Lord of Light jelas tidak akan mengungkapkannya secara langsung. Bisakah kamu menutupi setengah dari dunia peri? Untuk pertanyaan seperti itu, Qin Yichen hanya tersenyum sedikit. Maka itu tergantung pada berapa lama Anda dapat membantu saya menyembunyikannya. Jika Anda dapat membantu saya menyembunyikan berita tentang Yuntu, seharusnya tidak sulit bagi negeri dongeng, dan tidak sulit bagi saya untuk memperluas produksi. Jika Anda tidak bisa menyembunyikannya, maka sudah berakhir sekarang. Tidak mungkin Mahkamah Agung melihat saya berkembang seperti ini. Kata-kata Qin Yichen sedikit mengejutkan Byron. Terjemahan dari kata-kata ini berarti Anda tidak peduli berapa banyak yang dapat saya hasilkan. Selama saya bersedia, saya dapat mendukung seluruh dunia abadi. Dengan keyakinan seperti itu, metode Qin Yichen membuat tanah awan jelas tidak mudah. Byron juga dengan bijak tidak terus bertanya. Setelah memikirkannya, dia bangkit. Seluruh dunia abadi masih terlalu berlebihan. Aku akan mencoba yang terbaik untuk membantumu menyembunyikannya. Setelah berbicara, Byron berbalik dan pergi. Qin Yichen melihat sosok Byron yang pergi, agak bingung di dalam hatinya. Jika bukan karena seni rahasia pemakan jiwa hanya dapat mengendalikan lawan dalam waktu singkat, Qin Yichen benar-benar ingin memberikan kendali pada Byron. Apalagi Byron belum pernah melakukannya sampai sekarang. Qin Yichen tidak yakin apa kekuatannya, dan apakah dia akan melawan untuk pertama kalinya. Daripada mengambil risiko, lebih baik teruskan saja. Setidaknya biarkan Byron melakukan sesuatu yang praktis. Adapun metode rahasia pencarian jiwa, Qin Yichen bahkan tidak perlu memikirkannya. Tuhan tahu apakah Byron akan terus melayaninya setelah mencari jiwa, dan apakah dia akan kembali di tempat dan pergi ke yang maha tinggi. Pengadilan dengan rahasianya. Untuk saat ini, Byron rupanya tidak melakukan hal seperti itu. Setelah kunjungan Byron, hal-hal sepele di kuil penguasa cahaya berhenti, dan Qin Yichen mentransmisikan suaranya di lautan pengetahuan. Lin Bai, Li Yun, Matt, kalian bertiga datang ke aula utama.